Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-19, yaitu tentang binomial Newton. Simak terus video ini sampai akhir. Binomial Newton atau disebut juga dengan binomium Newton merupakan teorema yang menjelaskan mengenai penjabaran atau ekspansi eksponen atau pangkat ya dari penjumlahan antara dua variabel. Nah, karena di sini melibatkan dua variabel, makanya namanya binomial atau binomium. Bi kan artinya dua. Oke, maksudnya gimana? Gini, perhatikan ekspresi aljabar berikut. A plus B dalam kurung kuadrat. Pasti kalian nggak asing dengan ini kan rumusnya ya. Nah, gini, ini A plus B dalam kurung kuadrat. Ini kan A plus B, variabelnya dua macam kan, A sama B, terus penjumlahan antara dua variabel. Penjumlahan antara A sama B. Dalam kurung dipangkatkan 2 atau dikuadratkan, berarti eksponennya pangkat 2. Gitu ya. Jadi di sini A plus B dalam kurung kuadrat, kita tahu dari SMP kalian sudah belajar kalau diekspansikan atau kalau dijabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Atau kalau koefisien 1 ditulis, jadinya kayak gini. 1A kuadrat plus 2AB plus 1B kuadrat. Oke, berikutnya kalau misalkan pangkat 3 gimana? A plus B dalam kurung eksponennya pangkatnya jadi 3. Coba nanti kalian coba ya. Jadi A plus B dalam kurung kuadrat yang sudah kalian jabarkan ini, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, kalian kalikan lagi dengan A plus B. Jadi nanti kali pelangi gitu ya. Kalian sederhanakan, ketemunya akan seperti ini. 1A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus 1B pangkat 3. Sebenarnya 1 nggak perlu ditulis di aljabar, tapi di sini saya ingin menegaskan koefisiennya. Makanya 1 ditulis. Oke, kalau pangkat 4 bisa kalian coba lagi. Jadi, A plus B pangkat 3 yang sudah bentuk penjabaran ini dikalikan lagi sama A plus B. Jadi, kalau kalian hitung ketemunya 1A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B plus 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus 1B pangkat 4. Oke, lalu sekarang kita coba mundur. Dari A plus B dalam kurung kuadrat kita coba naik. Kalau A plus B pangkatnya 1 sekarang, gimana? Ya A plus B, atau kita tulisnya 1A plus 1B. Oke, mundur lagi. Kalau A plus B pangkat 0 gimana? Ya, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Oke? Nah, lalu seperti ini. Di sini kan bentuk aljabarnya ada koefisien sama ada variabel. Kalian pertama lihat koefisiennya dulu. Koefisien di sini saya bedakan warnanya warna merah ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, dan seterusnya. Nah, koefisien yang saya tampilkan warna merah ini, kalau kalian menyadari, ini merupakan segitiga Pascal. Kalau kalian masih ingat ya, kan ada ya waktu di SMP segitiga Pascal. Coba ya, saya susun koefisiennya ini. Mulai dari yang pertama itu 1, kemudian bawahnya 1, 1. Bawahnya lagi yang A plus B kuadrat 1, 2, 1. Jadi kalian fokus ke koefisiennya saja yang saya tampilkan warna merah. Yang variabelnya nggak usah dianggap dulu. Oke. Berikutnya 1, 3, 3, 1. Berikutnya 1, 4, 6, 4, 1. Kalau kalian lihat pola di segitiga Pascal ini, ya, bilangan yang di pinggir kiri sama pinggir kanan ini selalu 1. Jadi dimulai dari 1 dan berakhir di 1. Lalu bilangan yang di tengah-tengah ini merupakan penjumlahan dari dua bilangan di atasnya. Jadi misalkan ini tengah-tengahnya ini berarti penjumlahan 1 dan 1, 2 kan. Ini 3 ini hasil penjumlahan 1 dan 2. 3 ini hasil penjumlahan 2 dan 1. Ya kan? 4 ini hasil penjumlahan 1 dan 3. 6 ini hasil penjumlahan 3 dan 3. Dan 4 ini adalah hasil penjumlahan 3 dan 1. Coba kita teruskan pola berikutnya. Ya, yang A plus B pangkat 5. Gimana coba berarti koefisiennya? Depan pasti 1 ya. Kemudian bilangan berikutnya berarti penjumlahan 1 dan 4. Berarti 5. Habis itu penjumlahan 4 dan 6. 10. Habis itu 6 plus 4. 10. Habis itu 4 plus 1. 5. Habis itu terakhir ya sudah diakhiri dengan 1. Demikian seterusnya. Pola seperti ini kita sebut dengan segitiga Pascal. Oke, nah segitiga Pascal ini ya kalau kita hubungkan dengan kombinasi itu ada kaitannya. Ternyata bilangan-bilangan yang ada pada segitiga Pascal ini dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi. Ya, jadi bentuknya seperti ini. 0C0 itu 1. 1C0 itu 1. 1C1 itu 1. 2C0 itu 1. 2C1 itu 2. 2C2 itu 1. 3C0 itu 1. 3C1 itu 3. 3C2 itu 3, 3C3 itu 1, 4C0 itu 1, 4C1 itu 4, 4C2 itu 6, 4C3 itu 4, 4C4 itu 1. Kalau kalian lanjutkan yang ini,
Yang baris kelima ini berarti yang pertama ini 5C0. Ya, kalian lihat di sini polanya kan selalu dimulai dari, lihat nih. Yang pertama ini kan N-nya 0, R-nya 0. Ingat ya, kombinasi itu kan lambangnya NCR ini ya. Jadi ini N-nya 0. Di baris yang kedua ini N-nya 1. Terus dimulai dari R-nya 0, R-nya 1. 1C0, 1C1. Terus 2C0, 2C1, 2C2. 3C0, 3C1, 3C2, 3C3. 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. Berarti kalau dilanjutkan, ya 5C0, terus 5 ini adalah 5C1, 10 ini 5C2, 10 lagi ini 5C3, 5 ini 5C4, 1 ini 5C5. Jadi di sini segitiga Pascal dinyatakan dalam kombinasi, bentuk kombinasi seperti ini. Oke, nah sebelum saya lanjut, saya ingin menerangkan waktu dikombinasi, kalau kalian masih ingat, ada sifat yang mengatakan seperti ini. Jadi kalau ada NC0 plus NC1 plus NC2 plus titik-titik-titik sampai plus NCN, itu sama dengan 2 pangkat N. Kita buktikan ya. Nah, gini, cara membuktikannya setiap baris ini kita jumlahkan. Jadi 1 ya, ini jumlahnya sama dengan 1. Lalu ini 1 ditambah 1 sama dengan 2, dijumlahkan pokoknya. 1 tambah 2 tambah 1 itu 4. 1 tambah 3 itu 4. Tambah 3 lagi, 7. Tambah 1, 8. 1 tambah 4, 5. Tambah 6, 11. Tambah 4, 15. Tambah 1, 16. Berikutnya 1 tambah 5 itu 6. Tambah 10, 16. Tambah 10, 26. Tambah 5, 31. Tambah 1, 32. Kalau kalian lihat, 1 itu kan 2 pangkat 0. 2 itu kan 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. Dan 32 itu 2 pangkat 5. Dan seterusnya. Coba kita lihat di sini. Ini baris pertama tadi kan N-nya 0. 0C0. Baris kedua itu N-nya 1. Jadi 1C0 plus 1C1 sama dengan 2 pangkat 1. Baris ketiga ini. Jadi 2C0 plus 2C1 plus 2C2 sama dengan 2 pangkat 2. Baris yang keempat, 3C0 plus 3C1 plus 3C2 plus 3C3 sama dengan 2 pangkat 3. Baris yang kelima, 4C0 plus 4C1 plus 4C2 plus 4C3 plus 4C4 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti kalau dilanjutkan, 5C0 plus 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5 sama dengan 2 pangkat 5. Atau di sini kita bisa simpulkan kalau NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 dan seterusnya sampai NCN dijumlahkan semuanya menghasilkan 2 pangkat N. Oke, paham ya? Setelah kita dapatkan pola dari koefisien, sekarang kita lihat variabelnya. Jadi di sini A plus B pangkat 0 sama dengan 1 bisa kita tulis sama dengan 0C0 A pangkat 0 B pangkat 0. 0C0 kan ya 1, A pangkat 0 ya 1, B pangkat 0 ya 1, makanya 1. Yang kedua ini, 1A plus 1B ini, saya ubah menjadi 1C0 A pangkat 1 B pangkat 0 plus 1C1 A pangkat 0 B pangkat 1. Berikutnya, kalau misalkan yang A plus B kuadrat atau 1A kuadrat plus 2AB plus 1B kuadrat, koefisiennya tadi kan 2C0, 2C1, 2C2. Lalu kita lihat pangkatnya, ini A kuadrat, AB, B kuadrat. Berarti A kuadrat B pangkat 0, A pangkat 1 B pangkat 1, A pangkat 0 B pangkat 2. Coba kalian lihat polanya apa? Polanya, kalau kalian lihat, A itu pangkatnya turun. Jadi dari pangkat 2 turun pangkat 1, turun pangkat 0. B pangkatnya naik, mulai pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti kalau dilanjutkan, lihat ini. 1A pangkat 3 itu 3C0, A pangkat 3, B pangkat 0. 3A kuadrat B itu 3C1, A pangkat 2, B pangkat 1. 3AB kuadrat itu 3C2, A pangkat 1, B pangkat 2. Dan 1B pangkat 3 itu 3C3, A pangkat 0, B pangkat 3. Kalian lihat, A-nya turun pangkatnya dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. B-nya naik, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi apa kesimpulannya? Kalau misalkan A plus B dalam kurung di pangkatan N, maka koefisiennya suku yang pertama NC0, suku kedua NC1, kemudian sampai suku yang terakhir NCN. Gitu kan ya, kan seperti segitiga Pascal. Nah, terus A pangkatnya gimana? A pangkat dimulai dari pangkat N. Lihat di sini. Ini kan A plus B pangkat 1 mulainya A pangkat 1. A plus B kuadrat mulainya A kuadrat. A plus B dalam kurung pangkat 3 mulainya A pangkat 3. A plus B pangkat N dimulainya dari A pangkat N. Habis itu suku berikutnya turun 1, A pangkat N min 1.
Suku berikutnya turun satu lagi, A pangkat N-2, dan seterusnya turun sampai di suku yang terakhir, A pangkat 0. Lihat ini, kan selalu A pangkat 0 suku yang terakhir. Sementara B kebalikannya, kalau A itu pangkatnya turun dari N-1 terus sampai 0, B kebalikannya, B naik. Suku yang pertama B pangkat 0, suku kedua B pangkat 1, suku ketiga B pangkat 2, terus B pangkat 3, B pangkat 4, seterusnya sampai yang terakhir B pangkat N. Oke, atau kalau kita nyatakan dalam notasi sigma, akan menjadi seperti ini. A plus B dalam kurung dipangkatkan N sama dengan sigma mulai I sama dengan 0 sampai dengan N, NCI dikali A pangkat N min I dikali B pangkat I. Coba kita kembalikan. Ya, sigma kalian sudah pernah belajar ya. Sigma mulai I sama dengan 0 sampai N itu kan ya hasil penjumlahan dimulai kalau misalkan I-nya 0. Kalau I-nya 0 berarti setiap ada I pada fungsi ini diganti dengan 0. Berarti NC 0, A pangkat N min 0, berarti A pangkat N ya, B pangkat 0. Nah, seperti ini kan. Ditambah berikutnya, suku berikutnya I sama dengan 1. Berarti NC1, A pangkat N min 1, B pangkat 1. Seperti ini. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir, suku yang terakhir berarti I sama dengan N. I sama dengan N itu berarti NCN. A pangkat N min N, berarti A pangkat 0, B pangkat N. Berarti seperti ini. Oke, di sini perlu diperhatikan bahwa notasi sigmanya ini dimulai dengan batas bawah 0, bukan 1. Ya, ini orang yang sering keliru. Karena dimulai dari batas bawah 0, maka banyak sukunya selalu 1 lebih banyak dari pangkatnya. Jadi kalau misalkan pangkatnya 5, maka banyak sukunya ada 6. Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan ini ya, A plus B dipangkatkan 3, banyak sukunya ada 4. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau A plus B pangkatnya 2, N-nya 2, berarti banyak sukunya ada 3. 1, 2, 3. Karena notasi sigmanya dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Batas bawahnya 0, batas atasnya N. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.